bukan karena usaha kita semata. Rasulullah pernah bersabda, la yadkhul ahadukum al-jannah bi amali. Salah seorang di antara kalian, maksudnya kita orang Islam, nggak akan masuk surga dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah. Wala ana, ya termasuk saya juga. Illa ayyataghammadanillahu birahmatih, kecuali kata Rasulullah, Allah meliputiku dengan rahmatnya. Jadi kita masuk surga itu bukan karena amalan Pak, tapi dengan rahmat Allah. Terus ngapain kalau begitu kita beramal? Ngapain kita sholat? Ngapain kita belajar? Ngapain kita puasa? Kalau emang kita masuk surga bukan dengan amalan. Amalan itu menentukan alamat Bapak di surga nanti. Masuknya dengan rahmat Allah, derajatnya level 1, 2, apa 3 itu ditentukan dengan amalan. Allah adil, tidak mungkin menyamakan orang yang rajin beribadah dengan ibadahnya pas-pasan. Jadi kita perlu menanamkan kesadaran bahwa kalau kita melakukan kebaikan itu karena Allah kasih kemudahan aja. Dan senantiasa berbaik sangka kepada saudara-saudara kita di luar sana yang barangkali masih lalai menunaikan kewajiban agama. Kalau kita berbuat maksiat, inilah enaknya jadi orang beriman. Berbuat taat, senantiasa sadar bahwa itu karunia Tuhannya. Kalau berbuat maksiat, Tuhannya tidak pernah menutup pintu rahmat bagi semua hamba-hambanya. Kalau berbuat maksiat, kita minta pertobatan kepada Allah, baca istighfar, menyesali yang masa lampau, bertekad tidak mengulangi di masa mendatang, selesai. Bagaimana kalau bersalah lagi? Ya tobat lagi, tapi tidak dengan mempermainkan. Ada kalanya orang bertobat karena kelemahan dirinya melawan hawa nafsunya. Allah tidak pernah menutup pintu pertobatan selama matahari belum terbit dari barat. Min alamatis sa'ah, di antara tanda hari kiamat yang kelak akan muncul, tulu asyams minal maghrib, jadi terbitnya matahari dari barat. Selama nyawa belum diambil, selama matahari belum terbit dari barat, insya Allah taubat kita masih diterima Pak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menanamkan keimanan sekaligus memudahkan kita melakukan amal kebaikan. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang paling penting dalam agama Bapak. Tapi ini sering dilupakan dan diabaikan oleh banyak orang di luar sana. Asal Bapak tahu, asal Ibu tahu semuanya bahwa sebagai orang beriman kita ini kewajiban yang paling pertama Pak, ini kita sholat nih. Kita sholat menyembah Allah. Kita puasa menyembah Allah. Kita bersedekah juga pada akhirnya katanya pengen menyembah Allah, mendekatkan diri kepada Allah, katanya begitu. Tapi tahu nggak Allah itu siapa? Kalau ditanya sama orang, ada apa enggak? Bapak kalau ditanya sama anak Bapak gimana? Ada loh Pak. Sebagian anak kecil, sebagian anak remaja sekarang, maaf. Sebagian anak remaja sekarang yang pertanyaannya udah mulai nakal-nakal tentang ketuhanan itu. Emang Tuhan tuh ada ya Pak? Mana coba kalau ada? Aku nggak pernah ngeliat tuh Tuhan itu. Nah, kalau kita nggak bisa jawab, sementara itu adalah hal yang paling mendasar dalam agama kita. Jadi kewajiban paling pertama itu Pak, sebelum kita, tentu kita sepakat sholat itu wajib, rukun Islam semuanya wajib. Ini ada kadang orang haji berkali-kali ditanya masalah beginian kagak tahu, itu kebalik Pak cara beragamanya. Ada kan yang kayak begitu? Dia hanya memikirkan ibadah yang menenangkan batinnya saja, lalu lupa mempelajari hal yang paling mendasar dalam agamanya. Karena itu fondasi. Perlu kita ketahui bersama, akidah itu adalah fondasi dari agama Islam. Bapak kalau fondasinya lemah, itu amalan yang di atasnya itu bisa tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi sekarang kenyataannya banyak orang muslim yang kayak begitu, lupa dengan kewajiban yang satu ini. Karena itu mari kita sempatkan waktu walau sesingkat mungkin, karena saya tahu Bapak Ibu orang sibuk semuanya. Saya ingin mengajarkan yang ringkas-ringkas aja. Kenapa ini akidah penting? Sekali lagi karena ini adalah fondasi dalam agama kita, baik yang menyangkut ketuhanan ataupun kenabian maupun hal-hal gaib yang kita percaya itu Pak. Nih coba sekarang, kalau seandainya ada anak muda datang ke Bapak sebagai orang muslim nih, Bapak muslim ya? Iya. Percaya surga Pak? Percaya neraka? Percaya. Ada buktinya nggak itu kalau surga neraka itu beneran ada? Itu sebagian muslim sekarang nggak bisa jawab kayak begituan.
Kalau ditanya sama anak-anak muda yang sedikit nakal itu, sedikit kritis itu, apa buktinya itu? Surga neraka itu nggak pernah ada, nggak pernah kita lihat. Bagaimana itu Pak cara jawabnya? Harus kita tahu, karena itu untuk anak didik kita. Bagaimana sekarang kalau misalnya kita tinggalkan anak kita suatu saat kelak, tiba-tiba dia nggak belajar hal semacam itu, tiba-tiba terjerumus ke dalam kekufuran, ya sudah, gagal di sisi itu, gagal dalam sisi pertanyaan akidah nanti di alam akhirat, ya sudah, semuanya itu hancur semuanya. Kalau kita udah mati itu, nanti yang pertama kali ditanya itu sebelum sholat Pak, sebelum sholat dan lain-lain itu, man rabbuk, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Kamu kenal apa enggak? Sama Allah nanti ditanya. Coba bayangkan. Ini coba kita renungkan aja ya. Andaikan seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan, katakan 2 tahun, 5 tahun, kita dipanggil sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu sudah aku berikan hidup sepanjang 40, 50, ada yang 60 tahun. Sempat nggak kamu mempelajari sesuatu dalam agama yang bisa mengenalku? Kadang-kadang kan kita melupakan itu. Kita ibadah, tapi Allahnya sendiri, bagaimana kita meyakini Allah dengan cara yang benar kita lupakan. Nanti ditanya Pak, siap-siap itu. Jangan-jangan selama ini kita beragama hanya mementingkan ritual, tapi lupa bahwa ritual kita itu dipersembahkan kepada zat yang maha kuasa, tapi kita sendiri nggak mengenalnya dengan baik karena kita nggak belajar ilmu akidah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memulai dengan sebuah hadis. Ini hadis penting sekali sebelum saya bicara akidah ya, karena bicara akidah ada mumet-mumetnya, ada pusing-pusingnya dikit, nggak apa-apa demi akhirat. Dalam sebuah hadis ada salah seorang datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata sa'ah ya Rasulullah, Rasulullah, hari kiamat itu kapan? Hari kiamat itu, ada orang nanya hari kiamat ke Nabi Pak. Jawaban Nabi apa? Nabi nggak menjawab dengan menentukan waktu. Nah itu pelajaran penting Pak. Kalau ada orang nanya ke kita sesuatu yang nggak penting, nggak usah diladeni, alihkan pertanyaan itu untuk sesuatu yang tidak kalah penting. Itu Nabi ngajarin. Bagaimana cara Nabi menjawab pertanyaan kayak begitu? Wa ma adattallaha, yang kamu siapin apa? Anggaplah itu hari kiamat nggak bisa kita ketahui kapan terjadinya, tapi kamu persiapkan apa? Kata Nabi kepada orang itu. Wa ma adattallaha. Tahu nggak Pak jawaban orang ini apa? Nah ini mengoreksi cara beragama sebagian dari kita, bahkan mungkin sebagian besar dari kita. Ma'adatulaha min kathiri sholatin wa saumin wa sadaqah. Aku tidak mempersiapkan untuk menjemput hari kiamat itu, kata orang tadi. Aku tidak mempersiapkan dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya puasa, enggak. Merasa dirinya terbatas, sholat cuma yang wajib doang. Aku enggak mempersiapkan untuk menyambut hari kiamat itu dengan banyak ibadah sholat, banyak ibadah puasa. Tahu nggak lanjutannya ngomong apa itu? Sosok yang tadi itu, walakinni uhibbullaha wa rasulah, tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ya Allah, itulah ibadah yang sering kali kita lupakan. Disangkanya kalau beragama jadi muslim itu sholat 5 waktu doang, udah gitu selesai aja. Zolimi orang, kemudian hak milik orang lain diambil, nggak peduli, yang penting nanti masuk surga. Nggak begitu. Ada ibadah Pak yang sering kali kita lupakan nih. Ibadahnya menyangkut ini, bukan dengan ini, bukan dengan ini, bukan dengan kaki, tapi dengan hati, yaitu belajar menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kata orang tadi ke Nabi ini, datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku nggak mempersiapkan banyak sholat, banyak puasa, terbatas kira-kira ibadahnya, kira-kira begitu. Tetapi katanya apa? Walakinni uhibbullaha wa rasulah, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Tanya sama diri kita sekarang, beneran nggak? Kalau sekarang kita jadi muslim udah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ada nggak rasa cinta itu? Jangan-jangan nggak ada. Hati-hati itu ibadah yang sering kali. Tahu jawaban Nabi apa Pak? Balasannya apa? Kata orang tadi, ini orang mirip-mirip kayak kita lah. Sholatnya pas-pasan, puasanya juga pas-pasan, gak banyak, Ramadan doang, Senin Kamis lewat karena kita capek kerja kan, termasuk saya juga jarang. Jawaban Nabi apa Pak ketika orang itu mengatakan aku mencintai Allah dan Rasulnya? Jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anta ma'aman ahbabta, engkau kelak akan dikumpulkan, akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai. Lihat, enak gak, mulia enggak orang di akhirat nanti
di sorganya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia punya perasaan cinta kepada beliau. Ya bukan enak lagi, itu diharapkan semua muslim itu. Semua muslim berharap begitu. Kalau udah dekat sama Nabi, udah neraka itu jauh Pak. Ya sudah begitu. Lihat, Nabi ngasih jalan. Kalau pengen nanti kamu selamat di alam akhirat bersama Nabi dan para orang-orang soleh, belajar dari sekarang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Rasulnya yang mulia, mencintai orang-orang soleh Pak. Kalau kita merasa diri kita nggak soleh, belajarlah kalau ngelihat ada orang soleh Pak, belajar gimana caranya supaya kita mencintai dia, karena Allah lebih tahu. Nanti Allah akan kumpulkan seseorang itu dengan sosok yang dia cintai. Sekarang tanya sama bapak, tanya sama ibu, kira-kira yang ada dalam hati kita itu cinta kepada siapa aja? Ya kalau istri udah jelas, istri kepada suami sudah jelas, anak sudah jelas kita cintai. Tapi sosok agung yang kita jadikan pedoman dalam beragama, tiada ada makhluk lain kecuali yang satu itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya dan ulama-ulama yang mewarisi ajarannya. Belajar tanamkan kecintaan kepada mereka. Insya Allah kata Nabi apa jaminannya? Engkau akan dibersamai, akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Nah, numbuhin cinta ini Pak, nggak cukup hanya dengan pengakuan, harus dengan pengetahuan. Jadi nggak mungkin orang mengaku cinta, aku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya, ayo kalau benar beliau itu Nabi, buktinya apa? Saya pengen tahu. Nah, harus tahu apakah manusia agung bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini beneran Nabi atau bukan. Kemudian ketika ditanya, aku beriman kepada Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku telah meridai Allah sebagai Tuhan. Beneran Tuhan itu ada? Nah, ditanya kayak begitu. Ayo Pak, sekarang mari kita sama-sama belajar. Masih ada waktu kira-kira 30 menitan. Saya ingin jelaskan secara ringkas. Nanti Bapak ingat-ingat, pulang ke rumah, tanamkan keyakinan dalam hati bahwa akidah kita itu semuanya memiliki landasan, memiliki bukti, cuma kitanya aja nggak tahu. Satu, Bapak kalau ditanya sama anak Bapak, atau tanya sama anak mahasiswa, kalau biasanya di sini ada dosen, ditanya sama anak muda, emang Tuhan itu ada? Ada. Mana? Nggak ada, nggak kelihatan. Iya, tapi sesuatu yang tidak dilihat bukan berarti nggak ada kan? Allah itu ada. Bapak lihat, kasih aja permisalan sederhana. Bapak lihat ini ada sebuah tasbih di hadapan saya, terletak di atas meja. Anggap ini ruangan kosong, kemudian saya balik ke belakang. Bapak semuanya nggak ada ruangan kosong di sini, nggak ada orang di sini. Tasbih terletak di atas meja. 10 menit kemudian saya balik ke sini, tasbihnya udah nggak ada. Kira-kira menurut akal sehat kita mungkin nggak itu ada barang ngilangin dirinya sendiri, itu mungkin nggak? Nggak mungkin. Udah pasti ada yang ngambil, udah pasti ada sebab. Ada sebab. Lihat, saya datang ke masjid ini, anggap di tahun tertentu masjid ini kagak ada. Tiba-tiba di tahun sekian yang akan datang, Bapak datang ke tempat ini yang tadinya tanah kosong, tiba-tiba ada masjid. Menurut logika kita yang sehat ini, kira-kira mungkin nggak ada masjid menyusun, merangkai dirinya sendiri? Mustahil, mustahil. Ini nggak mungkin menghilangkan dirinya sendiri, ini nggak mungkin mengadakan dirinya sendiri. Berarti kalau begitu ada sebab di balik keberadaannya. Bapak pernah lihat nggak sama orang yang bangun masjid ini? Sebagian dari antara kita nggak. Saya sendiri nggak pernah ngelihat. Tapi saya yakin betul Pak, kalau yang buat masjid ini beneran ada. Kenapa? Karena ada bekasnya. Saya yakin betul kalau tasbih saya hilang itu ada yang ngambil. Atau apalah, yang penting ada sebab aja. Sekalipun saya nggak melihat. Itu cara termudah untuk mengatakan kepada orang yang meragukan apakah Allah ada atau tidak dengan cara begitu. Akal sehat kita percaya dengan sebab akibat. Di mana ada akibat pasti ada sebab. Kalau ada orang sakit kemudian sembuh, pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Kehidupan sehari-hari kita mempersaksikan adanya hubungan sebab akibat itu. Kalau seandainya Allah itu nggak ada, terus alam dulu adanya bagaimana? Masa ada sekonyong-konyong begitu kayak masjid ini ada sekonyong-konyong? Kan nggak mungkin. Ada sebab di balik keberadaan alam, dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dalam bahasa agama kita. Jadi Allah itu beneran ada. Kita nggak pernah ngelihat, ya emang nggak pernah dan nggak akan pernah bisa dilihat.
Karena kalau Allah dilihat berarti terbatas. Kipas saya lihat tuh, cuma segitu doang. Terbatas. Kalau bisa dilihat di dunia, Allah menjadi terbatas dan mustahil. Baik, sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kita katakan ada, itu cara termudahnya. Terus apa yang harus kita ketahui tentang Allah itu? Tanamkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yajib lahu sifatul kamal wal jalal wal jamal. Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib memiliki semua sifat kesempurnaan, keagungan, keindahan. Mustahil bagi dirinya sesuatu yang menunjukkan kekurangan apapun itu. Allah nggak mungkin lupa, karena lupa itu kekurangan. Allah nggak mungkin bohong, kebohongan itu kekurangan. Allah nggak mungkin berkhianat kepada hambanya, menzolimi hambanya. Nah, sekarang muncul nih Pak, ada orang-orang yang suka nanya itu di dalam batinnya, kok hidupku begini-begini aja ya, nggak ada perubahan. Aku sudah sholat, sudah ibadah, tapi hidupku nggak berubah. Seolah-olah Tuhan itu dipertanyakan keadilannya, seolah-olah dia membuka celah Tuhan itu berbuat zolim sama dirinya. Ada kan manusia kayak begitu ya mas sekarang? Sampai saya meninggalkan agama, merasa bahwa takdir hidupnya itu terlalu pahit, kemudian kayaknya nggak ada deh Tuhan kalau begitu mah. Masa orang kayak aku disiksa kayak begini, hidupnya sengsara kayak begini. Yang salah itu sebenarnya bukan masalah hidupnya Pak, cara dia menyikapi masalahnya. Karena kalau bicara masalah hidup Pak, Nabi itu jauh lebih berat masalahnya ketimbang kita. Ayo Bapak silahkan buka sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, episode per episode hidupnya itu penderitaan dan kesedihan. Iya beneran. Itu siapa itu? Habibullah, kekasih Allah, Habibur Rahman, Sayyidul Kaunain, Imamul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya, imamnya para nabi, diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Semua anaknya wafat di masa beliau hidup, dikuburkan dengan tangan beliau sendiri, kecuali satu putri beliau namanya Fatimah. Bapak kehilangan anak satu rasanya gimana? Luar biasa. Beliau kehilangan anaknya di masa beliau hidup. Sementara sekarang ada tuh orang-orang yang kehilangan orang terkasihnya, kemudian mempertanyakan keadilan Tuhan. Oh Tuhan kayak nggak adil sama aku ya. Nah, gara-gara lemah keimanannya begitu. Lihat bagaimana ketika orang terjatuh dalam pertanyaan semacam itu, terjatuh dalam keraguan semacam itu, kalau akidahnya lemah, bisa-bisa apa? Yang dia bangun selama bertahun-tahun amal soleh itu hilang dong nanti pada akhirnya. Nauzubillahi min zalik. Makanya harus kita tanamkan betul-betul bahwa Allah itu ada, dia memiliki semua sifat kesempurnaan, keindahan, keagungan. Sebagian ulama Bapak menyebutkan dalam kitab-kitab sifat 20. Wujud kidam baqa, suka dia nyiin tuh sama orang-orang pesantren, sama anak-anak kecil kalau maghrib. Wujud kidam baqa mukhalafal hawadis. Bapak itu harus tahu itu sebetulnya makna-makna dasarnya. Saya nggak sempat menjelaskan semua rincian secara detail. Nanti Bapak pulang buka handphone, pergi ke Shopee, tulis buku dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak baca, saya udah tulis 200 halaman tipis segede gini. Baca buat bekal di akhirat. Saya udah jelaskan apa itu sifat baqa, sifat qidam, mukhalafah lil hawadis, wahdaniyah, Allah esa. Maknanya apa kalau Allah esa? Allah punya kuasa, Allah punya kehendak, Allah punya pengetahuan, Allah berbicara, maha mendengar, maha melihat. Itu maknanya apa? Itu wajib dipelajari Pak. Saya bukan mengarang-arang. Ulama mengatakan belajar akidah itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Setiap muslim wajib hukumnya mempelajari akidah itu. Silahkan, nanti saya nggak bisa rincikan, saya hanya berikan dasar-dasar saja. Jadi Allah itu kalau disebutkan katanya punya sifat 20 sama para ulama itu bukan membatasi, karena Allah bukan zat yang terbatas. Sifat 20 yang biasa dinyanyiin itu disebutkan untuk mempermudah supaya kita mengimani semua sifat Allah. Disebutkan sifat-sifat intinya, sifat-sifat intinya yang kalau kita imani maka yang lain juga diimani gitu loh. Ada orang tuh yang datang-datang meragukan Allah punya sifat qidam, artinya tidak bermula. Nanti suka ada yang nanya tuh, kenapa Allah itu tidak bermula? Kenapa dia tuh nggak kayak kita aja ada awalnya gitu loh? Kenapa? Harus tahu kan jawabannya. Silahkan nanti dibaca ya. Kalau Allah itu bermula, saya berikan jawaban ringkas sedikit, karena kita nggak bisa merinci semuanya. Kalau Allah itu bermula kayak kita ada awalnya nih, berarti kalau gitu ada sebabnya juga. Ada sebabnya dong kalau begitu keberadaan Allah. Dia bergantung sama yang lain dong kalau begitu. Kalau sudah bergantung sama yang lain namanya bukan Tuhan lah.
namanya ciptaan itu. Kalau sudah bergantung kepada yang lain, jawaban sederhana aja. Allah kekal, kenapa itu harus kekal? Kenapa dia nggak musnah aja? Semua ada jawabannya. Akidah kita itu memiliki landasan semuanya, tidak ada satupun butir keyakinan yang kita peluk sebagai muslim kecuali di baliknya ada argumentasi dan dalil yang sangat berlimpah. Baik, itu menyangkut akidah ketuhanan. Nanti kita akan masuk kalau seandainya ada waktu untuk balik ke belakang. Sekarang akidah kenabian, karena ini juga penting, Pak. Akidah kenabian, kita itu percaya betul Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Tapi kalau ditanya sama orang, buktinya apa itu kalau dia nabi? Kita kadang-kadang nggak tahu, geleng-geleng kepala. Katanya nabi kita buktinya apa kalau itu nabi? Harus tahu minimal jawaban dasar. Tidak harus merinci seperti teolog muslim yang ngarang buku ratusan jilid gitu ya. Bukan tugas kita, bukan tugas Bapak juga. Tapi kita harus tahu dasar-dasar. Baik, mari kita sekarang membahas ini secara lebih terperinci, karena Bapak kalau udah yakin Nabi Muhammad seorang nabi, udah nggak akan ragu tuh bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada dan dialah yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak baca sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Bapak boleh bandingin ya. Tanya sama teman saudara kita yang beragama Nasrani, Yahudi, Hindu, Konghucu, Buddha dan lain-lain. Tanya sama mereka, ada enggak sejarah tokoh agama di dunia ini sepanjang sejarah umat manusia? Ada enggak? Coba Bapak tanya sama mereka, sejarah tokoh agama yang kehidupannya dijelaskan secara terperinci dari mulai lahir sampai wafat dalam kitab yang ribuan jilid. Ini saya nggak lebih-lebihan nih, ngomong ribuan jilid ini beneran karena saya belajar kitab sirah itu, Pak. Sirah Nabi itu tuh yang terjemahan, kalau terjemahan bahasa Indonesia terbatas. Bapak kalau misalnya mengakses kitab-kitab bahasa Arab sirah Nabi itu, Allahu Akbar, itu mungkin masjid ini tuh mungkin seperempatnya, mungkin itu luar biasa kaya sekali dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat. Saya di rumah punya beberapa koleksi, ada yang 13 jilid per jilidnya segini nih, ada yang 3 jilid per jilidnya segini, ada yang 2 jilid per jilidnya segini. Ya Allah ya Karim, itu sirah Nabi kita, sejarah hidup Nabi kita. Kenapa itu Allah takdirkan begitu kehidupan Nabi kita itu dijelaskan dan tersampaikan kepada kita secara detail. Suatu saat nanti kalau ada orang meragukan ke Nabi Muhammad, pengen tahu ini Nabi beneran apa kagak, dia bisa ngebaca sejarah hidupnya. Kan sebelum kita membenarkan orang, kita tahu dulu ini orang jujur apa enggak, kan gitu. Dilihat dulu kehidupannya, ini orang kira-kira berakhlak atau seperti manusia biasa pada umumnya, atau ini luar biasa, atau mau tidak mau. Saya kalau pengen tahu ini nabi atau bukan, dibaca secara hidupnya, sejarah hidupnya, dan sejarah hidupnya lengkap. Pas dibaca sejarah hidupnya, subhanallah, sampai detik ini tidak pernah ada sejarawan manapun yang bisa mendatangkan buktinya sahih, tapi ya secara sejarah, secara historis, bahwa nabi yang satu ini pernah berbohong atau pernah melakukan tindakan yang tidak beradab. Tidak pernah, wala marrah, walau satu kali pun. Coba Bapak tanya sama sejarawan, ada nggak data di masa lampau apa aja yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad ini pernah berbohong, sehingga kalau beliau pernah berbohong kita bisa meragukan kenabiannya? Gak ada, Pak. Allah jaga akhlak beliau itu, sampai dipuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahu Akbar. Tidak ada tuh nabi yang dipuji semacam itu kecuali Nabi Muhammad SAW saja. Banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, gak diberikan kepada nabi yang lain. Perlu majelis tersendiri itu untuk memaparkan hal semacam itu. Baik, kita kembali kepada sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pengen tahu ini Nabi beneran apa bukan? Ya dilihat dong, ini orang jujur apa enggak. Sekarang faktanya menunjukkan ini manusia jujur. Manusia jujur, nggak pernah berbohong. Kemudian tiba-tiba datang dengan pengakuan, Inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Bapak kalau punya teman, katakan 2 orang teman, yang satu terbukti pernahlah sekali 2 kali dia bohong sama saya, yang satu lagi tukang bohong, yang satu lagi nggak pernah bohong sama sekali. 40 tahun hidup sama Bapak tahu betul orang ini nggak pernah berbohong walau 1 kali.
Saya mau nanya sekarang, kira-kira kalau tiga-tiganya datang dengan informasi, satu informasi, Bapak lebih percaya yang mana? Nih kita sebagai orang yang berakal sehat, lebih percaya yang mana? Yang jujur, yang setengah bohong setengah jujur, atau tukang bohong? Pastinya yang jujur kan? Lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengaku sebagai utusan Allah, rekam jejak kehidupannya menunjukkan beliau orang jujur. Kita punya alasan apa pengen mendustakan beliau? Dengan alasan apa kita pengen mendustakan pengakuan itu? Nggak bisa. Orang jujur kok masa dibuktikan kebohongannya? Nggak pernah bohong sama sekali sebelumnya. Kok bisa tiba-tiba Anda mendustakannya ketika dia mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala? Lihat. Waktu beliau diutus menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diangkat menjadi nabi, kemudian diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Beliau naik ke Bukit Safa. Apa kalau sekarang umrah? Di sana ada Bukit Safa dan Marwah. Dulunya itu sebuah bukit, kita nggak tahu bentuknya kayak apa. Sekarang kan udah mewah banget. Naik ke Jabal Safa, kemudian beliau manggil semua suku-suku di Arab itu. Ya Bani Fihr, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan. Sampai-sampai ada riwayat di Sahih Bukhari, riwayat yang sahih menyebutkan bahwa itu orang saking hebohnya panggilan Nabi itu, sampai-sampai katanya orang yang nggak sempat datang itu minta utusan ke orang lain. Udah sono, kamu ke sana dulu. Muhammad itu manggil semua suku orang-orang Arab semuanya, dipanggilin semuanya. Ya Bani Fulan, ya Bani Muttalib, ya Bani Fihr, dipanggilin semuanya. Di saat semua orang Arab berkumpul itu di Bukit Safa, beliau naik ke atas bukit, kemudian berkata kepada orang-orang, "Lau akhbartukum anna khailan bil wadi turid an tughiru alaikum akuntum musaddiqi?" Hei orang-orang Arab, di saat semua mereka berkumpul dalam keheningan, beliau berkhutbah, kalau seandainya aku kabarkan kepada kalian ada pasukan berkuda di balik bukit ini, artinya gak kelihatan sama mereka tuh. Nabi naik di atas bukit, bilang sama mereka, kalau seandainya aku kabarkan bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, kalian gak melihat mereka, tapi aku mengabarkan, akuntum musaddiqi, apakah kalian membenarkanku? Tahu jawaban orang-orang Arab apa Pak? Ma jarrabna alaika kadziban qat. Kami sama sekali tidak, ma jarrab, dalam riwayat lain ma jarrabna alaika illa sidqan, dalam riwayat Bukhari ma jarrabna alaika illa, kami sama sekali tidak pernah menyaksikan kebohongan, yang kami saksikan itu hanyalah kejujuran wahai Muhammad. Datang Abu Lahab ini padahal pamannya Nabi tapi ingkar kepada Nabi. Abu Lahab kemudian berkata kepada Nabi Muhammad yang sedang naik di atas bukit itu, tabban laka sairal ayam ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka engkau wahai Muhammad, apa hanya karena beginian doang kita dikumpulin? Kata Abu Lahab. Turun ayat Quran Pak, langsung membela Nabi SAW. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kalau pengen tahu kenapa bunyinya tabbat yada abi lahabi wa tab, itu diantara asbabun nuzulnya, waktu Nabi naik ke Bukit Safa, Abu Lahab tuh bilang sama Nabi Muhammad, tabban laka, celakalah engkau. Hama Allah dibalas, celakalah engkau wahai Abu Lahab. Sampai sekarang dilaknat Abu Lahab gara-gara mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poinnya adalah Nabi Muhammad adalah sosok yang jujur, kejujuran disaksikan sama orang-orang Arab bahkan sebelum beliau menjadi nabi. Beneran. Bukan cuma itu Pak, beliau di samping jujur datang dengan bukti. Nah, sekarang ini orang muslim pada nggak tahu. Nih, lihat, itu Quran Pak, Quran yang ada di hadapan kita ini, Quran ini mukjizat dan bukti kenabian kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti orang nanya, apa buktinya kalau dia itu mukjizat Nabi? Bapak tanya sama orang yang ngerti bahasa Arab ya, sama yang benar-benar pakar bahasa, terserah mau muslim ataupun non muslim, yang penting benar-benar pakar, yang ngerti bahasa Arab. Itu Quran Pak, sejak zaman diturunkannya, Quran itu turun di hadapan masyarakat yang membanggakan kefasihan bahasa. Orang Arab itu dulu dikenal sebagai orang-orang yang fasih dalam berbahasa. Quran datang memberikan tantangan, ayo, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithli. Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, kepada hamba kami Nabi Muhammad, datangkan satu surat yang semisal. Satu surat Al-Quran paling pendek itu surat Al-Kautsar, bunyinya inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
pendek sekali itu. Berapa baris kalau di mushaf itu? Satu baris setengah aja enggak kok. Satu baris dikit, lebih dikit. Itu manusia sepanjang zaman, Pak, 14 abad, dari masa ke masa, generasi ke generasi, dikasih tantangan. Kalau kalian ragu Muhammad itu nabi atau bukan, coba datengin aja kitab yang semisal dengan Al-Quran, kefasihannya, kedalamannya, kepadatan maknanya, balaghahnya, keindahannya, coba datengin. Sampai sekarang nggak ada yang bisa itu, Pak. Padahal itu turun di tengah masyarakat yang mendewakan, dua tanda petik, mendewakan kemampuan bahasa. Jadi mukjizat Nabi itu rata-rata turun di masyarakat sesuai dengan keahlian kaumnya. Bapak kalau lihat sejarah Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya itu adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular, karena kaum yang dihadapi oleh beliau itu adalah para penyihir yang membanggakan kemampuannya dalam bersihir. Dikasih mukjizat yang bisa membungkam mereka, seolah-olah Allah pengen menutup alasan, menutup celah bagi para pengingkar untuk meragukan kenabiannya. Nih dikasih, kamu gak akan bisa, berarti dia utusanku, gitu loh. Nabi Isa alaihissalam itu muncul di tengah masyarakat Bani Israel yang punya kemampuan dalam dunia kedokteran, dalam penyembuhan, dalam ketabiban. Zaman itu belum ada dokter dalam arti yang sekarang ya, dalam arti modern, tapi tabib. Nabi Isa dikasih mujizat oleh Allah apa? Ihyaul mauta, menghidupkan orang mati. Orang udah mati tapi bisa dihidupkan lagi. Hampir sebagian besar Nabi begitu. Nabi itu diberikan mukjizat sebagai bukti bahwa pengakuannya sebagai utusan Allah itu benar-benar ya, sesuai dengan kenyataan. Allah membenarkan Nabi dengan mukjizat itu. Nabinya jujur, datang dengan mukjizat. Tentu mukjizat Nabi itu banyak, gak cuma Quran doang, tapi ini yang paling besar, yang sampai ke kita sekarang, yang bisa kita uji bersama. Terus begini Pak, Nabi Muhammad itu kalau Bapak tahu dalam sejarahnya tidak sekolah, tidak membaca dan tidak menulis. Tidak membaca, tidak menulis. Enak sekali kau bilang Nabiku tidak membaca, tidak menulis. Bapak harus ingat, kalau bagi kita nggak bisa baca, nggak bisa nulis itu aib, Pak. Iya, kekurangan bagi kita itu. Bapak kalau punya anak kagak bisa baca, nggak bisa tulis, Bapak yang dijadiin omongan sama orang-orang. Gagal jadi orang tua katanya, gak nyekolahin anak. Iya, bagi manusia kita nggak membaca, nggak menulis itu kekurangan. Bagi Nabi Muhammad, Pak, itu sebuah kesempurnaan. Kok bisa begitu? Nih lihat, seandainya, ini mas seandainya ya, seandainya di Quran ini kan ada banyak kisah-kisah masa lampau. Ada kisah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Fir'aun, Bani Israel, Ashabul Kahf, Ali Imran, Maryam, kisah banyak sekali. Dari mana itu Nabi Muhammad dapat kisah-kisah kayak begitu? Dari mana itu? Udah gitu sebagiannya mengoreksi keyakinan umat agama lain lagi. Udah gitu beliau nggak membaca, nggak menulis. Dari mana itu beliau dapat dengan bahasa yang tidak bisa ditandingi lagi? Kalau seandainya beliau itu pernah membaca dan pernah menulis, pernah belajar kayak orang normal, pernah sekolah misalnya, belajar ke rabi Yahudi atau pendeta Nasrani, orang akan bilang, ini mah hasil belajarnya. Hasil belajarnya dengan orang Yahudi atau orang Nasrani. Bisa jadi orang meragukan kenabiannya dengan cara begitu, gara-gara beliau pernah membaca dan pernah menulis. Makanya Pak, sejak kecil Nabi Muhammad itu orang-orang terkasihnya wafat semua. Coba Bapak lihat sejarah hidup Nabi itu. Beliau itu tidak pernah melihat ayahnya. Tidak pernah melihat ayahnya. Ibunya pun hidup dengan beliau itu hanya sebentar. Karena di usia kecil ketika beliau berjalan kemudian wafat, melakukan perjalanan kemudian dengan Sayyidah Aminah dengan Ummu Aiman, wafat di tengah jalan dikuburkan. Sekarang ada nama Abwa. Wafat ibunya. Kakeknya juga hanya berselang beberapa tahun doang, kemudian wafat juga kakeknya. Yang bertahan di antara keluarganya yang mengasuh beliau itu pamannya Abu Thalib. Itu pun Abu Thalib kan jaraknya jauh sekali antara paman dengan ini, dan nggak pernah ada terbukti belajar. Nabi Muhammad belajar kepada Abu Thalib, nggak pernah ada tuduhan semacam itu. Kenapa itu Allah wafatkan orang-orang terkasih Nabi itu sejak kecil? Supaya tidak ada celah sama sekali bagi orang-orang untuk meragukan kenabiannya. Seandainya ayah Nabi itu ada sampai beliau menjadi nabi, mendampingi beliau, orang akan menuduh, ini Quran buatan Muhammad belajar sama ayahnya ini. Ini Quran buatan Muhammad setelah belajar sama orang Yahudi, orang Nasrani ini. Dia baca kitab suci umat agama lain, makanya dia bisa ngarang kitab begini. Kan begitu. Allah tutup semua alasan itu. Ini nabiku, utusanku yang satu ini ummi. Dan Al-Quran mengakui keummian Nabi itu. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun, kata Al-Quran. Engkau sebelum ini tidak pernah menulis, tidak pernah membaca, tidak pernah menulis.
Kok bisa datang dengan kitab yang mengundang decak kagum manusia sepanjang zaman? Berarti kalau begitu beliau mendapatkan pengetahuan yang sedemikian dahsyat itu tidak ada sumber lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kan masuk akal kalau begitu. Nah, sekarang kita yang masuk yang terakhir nih. Karena dalam pembahasan akidah itu ada yang namanya ilahiyat, ketuhanan, ada nubuat, kenabian, terakhir ada namanya sam'iyat, itu hal-hal gaib, Pak. Surga, neraka, malaikat, sirat, hisab, itu hal-hal gaib yang nggak pernah kita jumpai. Kenapa kita percaya? Kenapa Bapak sebagai muslim, Ibu sebagai muslimah percaya betul bahwa surga, neraka dan hal-hal gaib yang nggak pernah kita jumpai itu benar-benar ada? Kenapa? Jawabannya karena informasi tentang hal-hal gaib itu disampaikan oleh seseorang yang sudah terbukti kenabiannya, bukan manusia biasa. Seandainya Nabi Muhammad itu hanyalah tokoh sejarah biasa, gak punya mukjizat, gak pernah mendatangkan Al-Quran, beliau hanya orang jujur biasa aja, gak ada bukti kenabiannya, kemudian bilang ada surga neraka, kita berhak ragu atau enggak? Berhak aja, bisa aja kan, bisa aja kita ragu kalau beliau nggak punya bukti kenabian, manusia biasa. Kayak Bapak sekarang misalnya dikabari sama teman tentang informasi, misalnya ngeliat pocong, ngeliat tuyul kayak begitulah, kemudian kita ragu, kan sah-sah aja. Bapak kalau nggak percaya pocong, tuyul, serngesot, sudut bolong, kolor hijau, itu kalau nggak percaya itu semua nggak dosa, nggak akan ditanya sama Gusti Allah juga. Emang itu dongeng khas orang Indonesia kan. Karena di Arab nggak pernah ada, Pak. Saya 9 tahun di Arab nggak pernah ketemu pocong itu. Hanya orang Indonesia aja. Itu akan hal gaib katanya. Hal gaib kalau disampaikan oleh manusia biasa yang mungkin benar mungkin salah, itu berhak untuk kita ragukan. Nah, sekarang ini hal gaib yang tadi kita sebutkan itu tersampaikan melalui lisan yang sudah terbukti kenabiannya. Bukti kenabiannya mana? Ayo kita diskusi. Bisa panjang lebar itu, bisa panjang lebar itu kalau kita belajar bukti-buktinya. Yang saya paparkan itu hanya yang gampang-gampang aja. Barangkali nanti ditanya sama anak, ditanya sama cucu, ditanya sama tetangga, ditanya sama teman kerjaan, entah dari mana, entah punya teman non muslim pengen tahu Islam, pengen ngasih tahu ini beneran Nabi, Allah beneran ada, ini akidah kita, minimal kita bisa jawab dengan jawaban yang gampang. Jadi kita percaya dengan hal-hal gaib yang tadi kita katakan itu karena itu tersampaikan melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau itu dikatakan sebagai Nabi bukan hanya diklaim sebagai Nabi, tapi karena sudah terbukti kenabiannya secara sahih dan meyakinkan. Kalau itu sudah tertanam, Bapak, kalau kita sudah benar-benar mengenal Tuhan kita, mengenal Nabi kita, kemudian kita percaya dengan semua yang dikabarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, tugas kita selanjutnya baru adalah beribadah dengan fisik kita, tunaikan sholat, kalau yang punya keluasan rezeki tunaikan zakat. Jadi begitu beragama itu, Pak. Akidahnya dulu diperkuat, ibadah kemudian disusul. Jadi Islam itu ada 3. Kalau diringkas semua ajaran Islam itu ada 3 aja intinya itu. Satu namanya akidah, kedua namanya syariat, ketiga namanya akhlak. Ini orang muslim, sebagian orang muslim sendiri kadang-kadang nggak ngeh dengan penjelasan kayak begini. Kalau kita bicara agama Islam, inti ajarnya cuma 3. Satu, akidah. Itu gunanya apa belajar akidah? Mengoreksi keyakinan kita yang salah, menguatkan keyakinan kita yang lemah. Belajar akidah. Tapi kan nggak cukup. Ada kan orang beriman fasih, Pak. Kalau bicara Tuhan tuh fasih, tapi dia sholatnya jarang misalnya. Kalau ditanya tentang akidah, dia yakin betul Tuhan tuh beneran ada dan dia bisa membuktikan, tapi ibadahnya kurang. Nah, diatur gimana caranya supaya sholatnya bener, supaya hajinya bener, bukan cuma pengen rekreasi doang ke Mekah, enggak, supaya hajinya bener. Kalau zakat, supaya mengeluarkan zakat sesuai dengan kadarnya. Nah, gimana caranya diatur dalam ilmu namanya ilmu fikih. Wajib nggak belajar ilmu fikih? Wajib, sesuai dengan kadar yang diperlukan. Kalau Bapak sekarang sebagai muslim wajib sholat, wajib hukumnya mengetahui rukun sholat, sunnah sholat, membatalkan sholat, rukun sholat, ya, syarat sahnya sholat, wajib itu. Jangan sampai kita ibadah puluhan tahun ditanya apa itu rukun sholat kagak tahu. Lah terus sholat ini ngapain? Ngikutin siapa? Ini cara beragama kita nih. Ayo kita mulai koreksi sedikit demi sedikit, koreksi sholat kita. Kalau belajar haji wajib apa enggak?
Ya tergantung. Sekarang saya belum ambil kesempatan buat haji, belum wajib bagi saya sekarang. Nanti kalau Allah berikan keluasan rezeki, saya pengen pergi ke Makkah Al-Mukarramah menunaikan haji, wajib hukumnya saya belajar fikih haji. Fardu ain hukumnya, akidah fardu ain, fikih hukumnya fardu ain. Terakhir Pak, ini tidak kalah penting. Kalau kita ibaratkan bangunan, ini akidah itu namanya fondasi, fondasi bangunan ini. Kagak ada fondasi ya sudah hilang semuanya ini. Kemudian tiang-tiang ini bisa kita ibaratkan dengan syariat, sholat, zakat, haji, dan tiang-tiang ini. Nah, ornamen yang membuat bangunan ini terlihat indah dan elok. Ada hiasannya, ya ada AC-nya, kemudian tampilannya juga enak dipandang. Itulah akhlak dalam agama kita. Anda kan muslim yang kalau misalnya bicara akidah, sholat, masya Allah. Bahkan ada sebuah hadis tuh Pak. Nah ini sebelum saya tutup dengan pembahasan kali ini, ada sebuah hadis ini menarik untuk kita renungkan bersama. Suatu ketika datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan kisah seorang perempuan. Ya Rasulullah, inna fulana yudhkar min kafrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghairu annaha tujidiranaha bilisaniha. Rasulullah, ada seorang perempuan fulanah, seorang perempuan, dia itu banyak sholatnya, banyak sedekahnya, banyak puasanya. Ya Allah, kurang apa itu orang tuh? Banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi orang ini suka menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Nah, hati-hati nih, hati-hati kita nih yang mulutnya nggak bisa dijaga, kemudian gampang menyakiti hati orang lain. Pernah terjadi dalam sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang perempuan rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, suka menyakiti hati tetangganya. Jawaban Nabi tahu nggak Pak di mana? Hiya finnar. Perempuan itu kata Nabi di dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Dikisahkan lagi kisah kebalikannya. Ya Rasulullah, inna fulana yudhkar min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Rasulullah, ada lagi seorang perempuan, dia sedikit salatnya. Artinya yang wajib doang salatnya itu, 5 waktu doang. Sunahnya jarang. Sedikit salatnya, sedikit sedekahnya, sedikit puasanya. Lakinnaha la tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tetapi orang ini tidak suka melukai hati tetangganya dengan lisannya. Tahu jawaban Nabi apa Pak? Hiya fil jannah. Dia masuk ke alam sorga. Nyambung dengan hadis pertama yang tadi saya sebutkan. Ada orang menanyakan hari kiamat ke Nabi. Nabi bertanya balik, kamu mempersiapkan apa? Dia jawab, ma'adatullah min kathir salatin wasiyam. Aku enggak mempersiapkan banyak salat, banyak puasa. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Jawaban Nabi meyakinkan lagi, anta ma'aman ahbab. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita koreksi. Sedikit demi sedikit kita pelajari dasar-dasar agama kita, baik yang menyangkut akidah, menyangkut syariat, menyangkut akhlak, supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Kita kembali sebagai hamba yang benar-benar sudah menunaikan tugasnya di muka bumi. Kita ditakdirkan sebagai muslim tanpa kita minta. Dan itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah bisa menjaga semua iman kita. Kita wafat dengan husnul khatimah, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.